بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله المباركة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian kita, terlebih dahulu senantiasalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memujinya dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kembali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Siingi canin tiang pelungguh senamian nikmat usia kita disempurnakan dengan nikmat sehat. Maka memohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di sisa usia kita ini dengan nikmat sehat ini Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk bisa mengisinya dalam ketaatan kepadanya, sehingga kita meninggalkan kehidupan dunia ini dalam keadaan ridha dan diridainya. Maka dengan penuh harapan, semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini, semoga mampu menjadi salah satu bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Maka semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini mampu menjadi sebab, mampu menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama kelak di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini sehingga kita mengenal segala sesuatu amalan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang mengajarkan kita prinsip hidup sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini dengan penuh rahmat. Dialah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita kebaikan-kebaikan sehingga hadirnya beliau di muka bumi ini menjadi suri teladan dalam kehidupan kita, dan barang siapa yang mencontoh daripada perilaku beliau sungguh akan menjadi manusia yang termuliakan baik di kehidupan dunia terlebih di kehidupan akhirat kelak. Maka berterima kasihlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Atas dihadirkannya sosok Rasul yang mulia di tengah-tengah kita. Sebagai bentuk terima kasih kita, hendaklah kita melaksanakan dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu memperbanyak salawat dan salam kepada beliau sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Semoga dan ucapan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad mampu menjadikan kita sebagai manusia yang diakui sebagai umat beliau yang telah berhak mendapatkan syafaatnya, dan pada puncaknya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan setiap salawat yang kita lantunkan mampu menjadi jembatan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kelak bersama baginda Rasul yang mulia di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita berbicara tentang azan dan iqamah sebagai salah satu bentuk sunat yang dianjurkan untuk kita melakukannya sebelum kita masuk ke dalam perkara ibadah salat.
Maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya azan dan iqamah atau lawan bahasa mambana ngebang kencekamat ini, ya, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan. Sangat-sangat dianjurkan. Sunnah muakkadah. Sunnah sangat anjuran. Masya Allah. Doa ini, ya. Semoga secepatnya, amin ya Rabb. Adalah sunnah yang sangat dianjurkan, ya, di dalam agama kita, sehingga hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya, dilarang kita untuk meninggalkan perkara sunnah ini, ya, dilarang kita untuk meninggalkan perkara sunnah ini, adzan dan iqamah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa adzan atau ngebang, ya, itu dianjurkan untuk dilakukan bagi ya muslim laki-laki. Muslim laki-laki dianjurkan, sunnah muakkadah, ya. Nah, adapun bagi muslimah atau dengan Islam sinina dekna anjuran untuk adzan. Tidak dianjurkan adzan. Mengapa? Karena suara daripada wanita itu merupakan aurat, ya. Nah, ini dia mulianya perempuan. Suara doang aurat. Maka oleh karenanya kita dilarang bagi kaum perempuan untuk mendayu-dayukan suara kita, ya. Dende nanti membuat orang salah fikir nanti, ya, dengan meme ini. Jadi itulah mengapa perempuan itu tidak dianjurkan untuk melakukan adzan. Akan tetapi berbicara tentang iqamah, ya, berbicara tentang iqamah atau qamat, apakah itu dianjurkan bagi muslim laki-laki dan perempuan? Iya, dianjurkan bagi muslim laki-laki dan perempuan. Hanya saja kapan iqamah itu dianjurkan bagi perempuan, dengan catatan ketika, ya, dalam satu majelis itu, dalam satu komunitas itu tidak terdapat laki-laki. Misalkan ada pengajian ibu-ibu, ya, semua pesertanya ibu-ibu, muallimnya juga ibu-ibu, ustazah, ya, atau umi lah kalau bahasa Lombok nino, ya, ustazah atau umi. Denara dengan mama letono. Maka dalam kondisi seperti itu dibolehkan bagi perempuan untuk mengumandangkan iqamah atau qamat. Itu pun dekne kanggo ngadu pengeras suara seperti itu, ya, lamun dinara dengan mama. Nah, pada pertemuan yang lalu hadratal muhtaramin rahimakumullah sudah kita bahas tentang syarat adzan, ya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang sunnah ketika orang mengumandangkan adzan. Maka ini harus diperhatikan bagi setiap muadzin kita, ya. Yang pertama apa? Yang pertama disunnahkan bagi muadzin itu apa? Untuk meninggikan suara, melantangkan suara, mengeraskan suara, ya. Disunnatkan bagi muadzin itu pertama apa? Hendaklah muadzin itu memiliki suara yang lantang, wa sautun jamil, dan punya suara yang indah. Jadi ini sunnat bagi muadzin, harus lantang. Nena kanggo lembe-lembe, Allahu akbar, Allahu akbar, ngantok dengan daun, ya. Jadi suaranya itu harus keras,
Ya para muadzin sudah ya teriak gitu. Wa sautun jamil, dan hendaklah kalau bisa ya muadzin itu harus memiliki suara yang indah agar membangkitkan semangat orang, menarik perhatian orang, seperti itu. Dende mara sapa muadzin ada dengar tiang mara dengan gerek ya genit telinganten dengar yang ngabang ara ala mesir ngono kuno ngabangin saat ini jadi muadzin ya Allahu akbar gitu genit telinganten mendengar deh. Nah jadi dianjurkan muadzin itu memiliki suara yang cantik begitu ya. Ya kayak muadzin kita lah, mantap gitu. Terus suaranya full power lagi ya. Nah, ini dia. Dalam sebuah hadis dikatakan wal muadzin yughfaru lahu. Setiap muadzin akan diampuni dosanya. Kapan? Bimaddi sautihi, sepanjang suaranya mengumandangkan azan. Jarina serebelo dengan ino ngabang, serebelo ampunan Allah akan diberikan kepadanya. Ya. Akan abu belo-beloan sekedi. Beda dia dan iqamah. Nanti kita akan bahas tentang qamat, tentang iqamah, ya. Kalau azan itu disunnahkan apa? Dianjurkan untuk panjangkan. Ya. Yughfaru lahu bimaddi sautihi. Dia akan diampuni sepanjang suaranya melantunkan azan itu. Wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratbin wa yabisin. Ya. Dan setiap yang mendengarkan suara muadzin itu akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Min ratbin wa yabisin, dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik yang kering maupun yang basah. Baik yang hidup maupun yang mati. Dedaunan-dedaunan ini mendengar suara seorang muadzin, maka kelak pada hari kiamat dia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini boleh pahala dengan siarannya ngebang. Ya, yang pernah sampaikan sebagaimana yang tiang sampaikan pada pertemuan yang lalu, kalau seandainya orang mengetahui besar pahala daripada muadzin dan orang yang berada di saf pertama, niscaya dia akan berebutan untuk mendapatkannya. Ya, kalau seandainya orang akan mengundi dia untuk bisa mendapatkan posisi itu, niscaya dia mau melakukan undian itu. Saking belek pahala dengan ngebang kencang dengan silih saf pertama. Ini hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Yang kedua apa? Perkara sunnah yang harus diketahui oleh setiap muadzin adalah bil qiyam. Hendaklah dengan si ngebang ino melantunkan adzan dengan mengambil posisi berdiri. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam merintahkan sahabat seperti itu. Qum fa'adzin. Berdirilah kamu dan lantunkan adzan. Jadi dende ngebang sambil taqal. Ya, artinya ini hanya perkara sunnah saja. Akan tetapi ketika dilanggar dia akan jatuh kepada perkara makruh. Ya, harus berdiri. Nih setiap muadzin nih, butang angkut. Yang ketiga, sunnah muadzin itu dari kalangan hur, orang yang merdeka, bukan berstatus budak. Baligh, harus nuah baligh, nyampe dia usia baligh. Adil, harus termasuk dengan si terkenal ya dalam kehidupan ini berlaku adil. Amanah, nah ini dia, disunatkan bagi muadzin itu hendaklah orang yang bisa membawa amanah, ya. Salih, nah, dengan si soleh, dengan si pecu, nah, bukan orang yang fasik maksudnya di sini, ya. Apa yang selanjutnya? Dia mengetahui waktu sholat, ya. Kenapa? Karena muadzin itu adalah orang yang diberikan amanah. Maka dia harus melantunkan adzan pada waktunya.
Jangan sampai dia mengumandangkan azan sebelum masuk waktu, maka salah besar di sini. Ya. Yang keempat, hadratul muhtaramin rahimakumullah, sunnat bagi muadzin itu suci lekan segala macam bentuk hadas. Hadas kecil maupun hadas besar. Sunnah. Ya. Sunnah artinya apa? Kalau dia melantunkan azan dalam keadaan qatar, dalam keadaan berhadas, tetap sah azannya. Tetap sah azannya. Hanya saja mengumandangkan azan dalam keadaan berhadas itu makruh. Kalau berhadas besar itu sampai kepada makruh tanzih. Makruh yang tingkatannya itu mendekati haram. Ya. Bahkan ada ulama, sebagian ulama mengatakan haram. Jatuh ke perkara haram, lamun dengan si azan ini dalam keadaan berhadas besar, karena dia sedang melantunkan asma Allah, nama Allah yang mulia, maka tidak boleh nama yang mulia itu disebut dalam keadaan kotor. Ya. Innal adzan muttasilun bis salati, hadisnya seperti itu. Sesungguhnya siaran azan ini nyambung ya ke salat. Fala yu'adzin ahadukum illa wa huwa tahirun. Maka janganlah salah seorang di antara kalian melantunkan adzan illa wa huwa tahir, kecuali dia dalam keadaan suci. Ya. Si kelima, sunat bagi seorang muazzin itu apa? Menaruh kedua jari-jarinya fi udhunaihi. Ya. Menempelkan jari-jarinya di dua telinganya, sunnah ini. Ya. Kenapa? Karena dengan menempelkan kedua tangan, kedua jari-jari di telinganya, ya, ini akan berpengaruh terhadap suara. Akan semakin lantang suara kalau ditutup telinganya kayak gitu. Akan semakin lantang. Nah, ini sunnah hukumnya. Ya. Logombe no kota nutup telinga ante dua ana mik enti ta ao lamun na ara tiang mik jenana beseke sakoduh dan dia paksa ada dua ana. Nah, kecuali kalau menggunakan mikrofon seperti ini atau menggunakan mikrofon yang menggunakan tiang tongkat, ya. Nah, dianjurkan untuk menutup kedua telinganya, ya. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Dan ketika melantunkan kalimat hayya 'alas shalah, itu dianjurkan menghadap ke kanan, miring, ya. Hayya 'alas shalah, hadap kanan. Ya. Kalau hayya 'alal falah baru dianjurkan menghadap kiri. Hayya 'alal falah. Gitu sunnahnya itu, ya. Jadi ini lurus. Pas ketika melantunkan kalimat hayya 'alas shalah itu dianjurkan mengarah kanan, hayya 'alal falah dianjurkan serong kiri. Miring. Ya, ndek nanang barat jenana miring, condong ke kiri. Ketika hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah condong ke kanan. Logo ini andang timu, ya, condong miring ke kanan. Lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Yang keenam, ketika melantunkan azan itu hendaklah ada jeda antara kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya. Dina kanggo los-losan. Sunnat dijedakan di sana. Ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Taduk dulu. Tarik nafas. Allah, seperti itu, ya. Baru disambung dengan kalimat yang lain. Dendek sambung selopuna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah. Jangan kayak gitu, ya. Jadi masing-masing kalimat itu dijedakan. Kayak gitu kan? Dijeda, diberikan dia pemisah di sana itu. Ya. Idza adzanta, ya. Idza adzanta fatursal. Ya. Jikalau engkau azan itu beluang ya
kencang, petuk-petuk ya. Ya, ini kalau azan. Wa idza aqamta fahdur. Kalau engkau qamat jangan pendek-pendek isi. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pendek-pendek, lamun qamat. Kalau adzan panjangkan. Pendek kebalak, ngebang aja pendek. Qamat je belo, ya. Nah ini dia. Yang ketujuh, ya, disunnatkan bagi muadzin itu untuk menghadap kiblat. Tidak boleh tidak menghadap kiblat. Ya, tidak bolehnya itu berstatus makruh. Tidak sampai membatalkan adzan, tetapi makruh. Ya. Maka launara dengan ngebang andang barat, andang lau, andang timu makruh. Apalagi dia tinduk andang atas. Sambil berontek-ontek ngebang. Sang ngarang ngenukun dia tahu kan? Nah, makanya ini perlu diketahui oleh seorang muadzin, ya. Nah, dan bagi kita dianjurkan untuk apa? Dianjurkan untuk menjawab setiap daripada kalimat yang dilantunkan oleh muadzin. Sampai ini paham? Ya. Siapa yang wajib menjawab adzan itu? Semua, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Karena pernah suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di antara safnya laki-laki dan saf perempuan. Di majlis itu ada laki-laki, ada jamaah perempuan. Lalu Rasulullah berdiri mengatakan, "Ya ma'syaran nisa." Duhai sekalian perempuan-perempuan, ya. "Idza sami'tunna adzan hadzal habsyi." Jikalau engkau mendengarkan azan, ya, orang ini wa iqamatuhu, dan qamatnya orang itu, faqulna, maka katakan kama yaqul, sebagaimana yang dikatakan oleh muazzin itu. Artinya apa? Lamun tenjawab ngebang ino, ucapkan kalimat yang sama seperti apa yang diucapkan oleh muazzin itu. Kalau muazzin mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, kita bilangnya ikut juga Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita ucapkan kalimat yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, di sini ada dua pendapat ulama hadratan muhtaramin rahimakumullah, ya. Ada yang mengatakan kalau hayya 'alas salah itu baiknya kita mengucapkan kalimat yang sama sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Hayya 'alas salah, kita ikut bilang apa? Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah, kita ikut hayya 'alal falah, ya. Tetapi sebagian ulama mengatakan kalau muadzin mengucapkan kalimat hayya 'alas salah, kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Begitu juga dengan kalimat hayya 'alal falah, ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah merintahkan para ibu-ibu, para wanita pada waktu itu untuk menjawab orang adzan, ya. Lalu beliau mengatakan fa inna lakunna, maka sesungguhnya bagi setiap kata, ya, bikulli harfin, dari setiap huruf yang engkau ucapkan. Nih pahalan dengan jawab azan nih, perhatian, ya. Fa inna lakunna bikulli harfin, setiap huruf lekan jawaban te tipak sematon te singebang ino alfi darajah. Allah akan mengangkat derajat kita beribu-ribu derajat. Alfi beribu-ribu derajat dari setiap huruf, bukan kata, bukan kalimat, per huruf, ya. Nah, mendengar perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu, bertanya Umar radhiyallahu taala anhu, "Hadza lin-nisa?" Ini untuk perempuan saja duhai Rasul? "Na'am, fama lir-rijal?" Maka apa yang akan didapatkan oleh laki-laki yang menjawab
adzan saudaranya. Qala dha'fani ya Umar. Allah akan lipatkan 2 kali lipat. Artinya apa? Pahalan dengan jawab ngabang ino penuhan gina sade tipa dengan mama ketimbang dengan nina. Lamun dengan nina hanya beribu-ribu dikatakan alfu alfi, bagi laki-laki dilipatkan 2 kali. Kok biasa seperti itu? Iya, karena adzan ya itu dianjurkan, disunahkan bagi laki-laki ya, tidak bagi perempuan ya. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah ya, tentang apa namanya? Tentang keutamaan kita menjawab adzan saudara kita. Maka jangan sekali-kali abot untuk jawab azan, apalagi ngeraos-ngeraos. Dengan ngebang ia berghibah, dengan ngebang ia bernyanyi ya. Nah, ini dia hadratan muhtaramin rahimakumullah ya. Imam As-Suyuti mengatakan ya, man takallama, sisi girang raos, halil adzan, ketika orang azan, yukhsha alaihi min su'il khatimah ya, dikhawatirkan dia nanti itu matinya su'ul khatimah. Nih dengan si gerang raos ini ketika orang adzan ya, sai ngeraos pas waktu dengan atau kenjeng kena dengan ngebang, yukhsha alaihi min su'il khatimah, dikhawatirkan dia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah ya. Yani idza fa'ala dzalika ya, yaitu ketika dilakukan dengan apa? Tepanuan ngeraos dibandingkan dengan menjawab azan. Lupa jamak dengan nyebang, dua jawab dengan nyebang, adakan ngeraos. Nah, ini dia. Lagu awak masih dan memperhatian dengan merhatian dengan singebang, maka tidak dimasukkan ke dalam golongan seperti itu ya. Maka ketahuilah penyebab orang akan meninggal, dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah ya. Hati-hati ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Jadi berdoa nanti itu meninggal dunia dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Nah, kalau mau terhindar dari meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, hindari yang 4. Karena 4 penyebab ini rentan membuat orang dikhawatirkan untuk meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Apa yang pertama? At-tahawun bis shalah, dengan segirang menjorang sembahyang ya, lalai dalam solat, mengerjakan solat di akhir waktu, mengerjakan solat dengan separuh tenaga, wah lelah yang penegawai solat, demen lalai yang waktu. Ini dia ya, at-tahawun bis shalah, dengan si girang lalayang solat. Yang kedua apa? Syarabul khamri, dengan si demen gatinginam khamr, mabuklah ya. Ini dikhawatirkan nanti meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah ya. Yang ketiga apa? Uququl walidain, dengan si durhaka dengan tuana, dikhawatirkan akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, maka segera bertobat ya. Yang keempat, wa adzal muslimin, dengan segera nyakitin semeton muslim nasi lain ya. Empat kriteria ini ya dikhawatirkan menjadi penyebab orang akan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Dikatakan seperti itu ya. Maka hadratul muhtaramin rahimakumullah ya, lamun ara dengan ngebang, jawab dengan ngebang ini. Lamun terjawab dengan ngebang ya, apalagi terberdoa setelah ngebang ini, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, dan seterusnya ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dalam sebuah riwayat dikatakan akan diampuni dosa-dosanya ya yang telah lalu. Ini dia keutamaan dengan jawab dengan ngebang. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Dan dimakruhkan bagi seseorang yang telah berada di dalam masjid, ketika dia mendengarkan azan, dimakruhkan keluar dari masjid sebelum
selesainya orang azan dan sebelum dia mengerjakan salat sunat minimal di sana itu. Dimakruhkan bagi orang yang sudah berada di masjid ketika mendengarkan azan di masjid lalu dia keluar dari masjid, kecuali dalam keadaan uzur. Ya, sakit tiana lalu harus nanangai. Nah, itu keadaan terdesak. Lagu menara uzur syar'i dimakruhkan keluar dari masjid sebelum selesai orang azan dan sebelum melaksanakan salat. Ya. Ini hadratul muhtaramin rahimakumullah yang perlu diperhatikan bagi kita yang mendengarkan saudara kita azan. Silakan azan dulu terlebih dahulu. Sebelum kita lanjutkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, rahimakumullah. Antara selesai pembahasan tentang azan dan iqamah, ya. Maka yang lanjutkan sedikit saja tentang iqamah, ya. Adapun iqamah itu atau bahasan tekamat, ya, terkait syarat sunat-sunatna ino pada mara angkun sunat-sunat azan dan syarat-syarat azan, ya. Hanya saja perbedaannya adalah kalau iqamat itu disunatkan dipercepat, disunatkan percepat logu dengan tetap harus setiap huruf ini jelas, ya, harus tetap setiap huruf ini jelas. Dendek jelap doang lagu dede jelas ngomong-ngomong menang kumur-kumur ini yang geramang atau ya kumur dengan ini kan? Jadi harus jelas. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kayak gitu ya, jelas hurufnya dikanggo geramang-geramang. Wasighatuha, adapun kalimat yang terdapat dalam qamat itu, ya, Allahu akbar, Allahu akbar, dua kali Allahu akbarna, ya. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kalau mau disambung hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, harus dibariskan bawah lamun temela nyambung ya. Ya, hayya 'alas salati, hayya 'alal falahi, ya. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Dua kali qad qamatis salahnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu kalau diputus. Kalau disambung Allahu akbar, Allahu akbar, ru baris dapan, ya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah sekali, ya. Nah, dan pada kalimat khusus kalimat qad qamatis shalah itu ongkun tenjawabena apa nah? Ya, aqama Allah lagu lamun temelena sempurna, ya, aqamahallah wa adamaha. Lamun temele lengkapna aqamahallah wa adamaha. Coba ulangin, aqamahallah wa adamaha. Lamun temele lengkap nih. Lamun bau, ya cukup aqamahallah, ya. Kepada aqamallah, ya. Bisa disambung didhamirkan di aqamahallah wa adamaha, kayak gitu, ya. Aqamahallah wa adamaha, aqamahallah wa adamaha, seperti itu, ya. Nah, ini dianjurkan kita menjawabnya ketika dalam penggalan kalimat qad qamatis shalah, ya. Nah, setelah selesai iqamah, ya, setelah selesai azan, ya, dianjurkan kita berdoa antara azan dan iqamah. Ini hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Dianjurkan berdoa antara azan dan iqamah.
Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adhan wal iqamah." Doa seorang hamba yang dipanjatkan antara azan dan iqamah la yurad, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau doa seseorang akan diterima oleh Allah apabila dipanjatkan antara azan dan iqamah. Ini di antara waktu yang mustajab, di antara waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu, bertanya sahabat Anas bin Malik, "Famadza naqul ya Rasulullah?" Apa taongkat ya Rasul lamun li antara ngabangkeun cakamat ino? Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau diberikan keafiatan, kebaikan dalam perkara dunia dan akhiratmu. Ini sebenarnya tengah dalil itu no. Apa jadi hajat pelungguh ada untuk dunia, sampaikan di sana. Ya, apa yang menjadi hajat pelungguh untuk kebaikan akhirat, sampaikan di sana. Antara azan dan iqamah. Ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ya, maka sempatkanlah diri untuk apa? Untuk berdoa antara azan dan iqamah itu. Ya, nah lamun azan dengan kan hafal hadis sendiri. Wah hafal doa maksudnya. Doa azan sudah hafal kan? Ya. Dua yang bisa pelungguh pakai. Yang pertama bisa menggunakan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai innaka la tukhliful mi'ad. Yang kedua bisa dengan mengucapkan kalimat apa? Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil islami dina. Ya. Mbes taqadu da dua anak qadu. Lamun bau pilihan salah seke, akan tetapi keutamaannya berbeda. Kalau menjawab Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah dan seterusnya, ini keutamaannya atau fadilah tembaca doa ini itu nanti yang akan menyebabkan kita mendapatkan atau menjadi jalan menyebabkan kita mendapatkan apa? Syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lagu lamun terjawab raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil islam dina, ini fadilahnya akan mendapatkan ampunan. Jadi kudu dua ana. Pertama mu itu ampunan, si kedua mu itu syafaat nanti pada hari kiamat. Seperti ini kan deh. Wallahu taala a'la wa alam. Selesai.